Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Deandra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai GCMS. GCMS adalah metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrofotometri massa untuk mengidentifikasi berbagai zat dalam sampel uji. Kromatografi gas adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan kelarutannya dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dalam kromatografi gas adalah gas, biasanya helium atau nitrogen, sedangkan fase diamnya adalah zat padat yang diketatkan pada tabung kolom. Selanjutnya adalah kegunaan GCMS. Yang pertama adalah analisis komposisi kimia sampel, yang kedua identifikasi senyawa kimia, yang ketiga pengukuran kadar senyawa kimia, yang keempat analisis forensik, dan yang terakhir analisis lingkungan. Selanjutnya adalah fase diam. Fase diam adalah lapisan zat yang mengisi kolom kromatografi gas. Fase diam dapat berupa bahan padat atau cair. Fase diam berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan interaksinya dengan fase diam. Contoh fase diam, yang pertama adalah fase diam silika. Fase diam silika adalah fase diam yang paling umum digunakan dalam GCMS. Fase diam silika terbuat dari silika gel, yaitu senyawa silika yang telah dimodifikasi dengan berbagai cara untuk meningkatkan afinitasnya terhadap senyawa-senyawa tertentu. Yang kedua adalah fase diam alumina. Fase diam alumina adalah fase diam yang juga sering digunakan dalam GCMS. Fase diam alumina terbuat dari alumina, yaitu senyawa alumina yang telah dimodifikasi dengan berbagai cara untuk meningkatkan afinitasnya terhadap senyawa-senyawa tertentu. Lalu fase diam cair. Fase diam cair adalah fase diam yang sering digunakan untuk menganalisis senyawa-senyawa yang polar. Fase diam cair terbuat dari polimer atau gliserin yang telah dimodifikasikan dengan berbagai cara untuk meningkatkan afinitasnya terhadap senyawa-senyawa polar. Lalu selanjutnya adalah fase gerak. Fase gerak adalah gas yang mengalir melalui kolom kromatografi gas dalam GCMS. Fase gerak berfungsi untuk membawa sampel melalui kolom kromatografi gas dan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam. Contoh dari fase gerak yang pertama adalah helium. Helium memiliki laju alir yang tinggi dan intern, sehingga tidak akan menyebabkan oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Helium juga memiliki sifat yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen memiliki laju alir yang tinggi dan harganya lebih murah daripada helium. Nitrogen juga memiliki sifat yang intern, sehingga tidak akan menyebabkan oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai waktu retensi. Waktu retensi tinggi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen sampel untuk bergerak dari titik injeksi hingga detektor dalam kolom kromatografi gas, yang lebih lama daripada waktu retensi komponen sampel lainnya. Waktu retensi tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah fase diam yang sangat polar. Fase diam yang sangat polar akan memiliki afinitas yang tinggi terhadap komponen sampel, sehingga komponen sampel akan bergerak lebih lambat. Yang kedua adalah fase gerak yang sangat nonpolar. Fase gerak yang sangat nonpolar akan memiliki afinitas rendah terhadap komponen sampel, sehingga komponen sampel akan bergerak lebih lambat. Selanjutnya, titik didih komponen sampel yang tinggi. Komponen sampel dengan titik didih yang tinggi akan bergerak lebih lambat. Dan yang terakhir adalah polaritas komponen sampel yang polar. Komponen sampel yang polar akan bergerak lebih lambat pada fase diam yang nonpolar. Lalu, ada waktu retensi rendah. Waktu retensi rendah dalam GCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu komponen sampel untuk bergerak dari titik injeksi hingga detektor dalam kolom kromatografi gas yang lebih pendek dari waktu retensi yang diharapkan. Waktu retensi yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah fase diam yang sangat polar. Fase diam yang terlalu polar akan menyebabkan komponen sampel yang nonpolar bergerak lebih cepat. Selanjutnya adalah fase gerak yang terlalu polar. Fase gerak yang terlalu polar juga akan menyebabkan komponen sampel yang nonpolar bergerak lebih cepat. Lalu titik didih dengan komponen sampel yang terlalu rendah. Komponen sampel dengan titik didih yang terlalu rendah akan bergerak lebih cepat. Dan yang terakhir, polaritas komponen sampel yang terlalu rendah. Komponen sampel yang polaritas terlalu rendah akan bergerak lebih cepat pada fase diam yang nonpolar. Selanjutnya adalah kalibrasi GCMS.
Prosedur kalibrasi GCMS umumnya dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, persiapkan standar senyawa dengan waktu retensi atau kadar yang diketahui. Yang kedua, hubungkan GCMS ke komputer. Jalankan proses kalibrasi. Injeksikan standar senyawa. Amati waktu retensi atau insentitas sinyal yang dihasilkan. Bandingkan waktu retensi atau insentitas sinyal yang dihasilkan dengan standar. Dan yang terakhir, lakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai GCMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.